kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bercanda yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah Penjual, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Allah Tuhan, Kaulah Penjual, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah Penjual, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Jangan terserah hati kami sayangmu. Good morning, all students. Morning, sir. Good morning, student. Good morning, sir. Oke, pagi ini sebagai pemimpin adalah Gilbert. Gilbert. Yes, sir. Oke, start our worship. Okay, sir.
Good morning to all of us. Good morning. Now we want to start our 10 days of prayer. We invite Jepanya for opening prayer. Okay, let us pray. Our Father in heaven, thank you God for your bless. Now we will start 10 days of prayer. Please bless us, bless our teacher, and bless our parents. Thank you God, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you for Jepanya. Now we listen special song by Angel. By Angel, we invite. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat menguraikan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Thank you for Angel for opening song. Now we listen sermon by Sir Arbi. By Sir Arbi, we invite. Okay, thank you. Thank you for joining this morning. And this morning, are hear my voice? Yes, sir. Yes. Okay, a few minutes. Matikan audio apa audio? Okay. Thank you for Gilbert, you as a leader for this morning, and thank you for Angel, special song for this morning. I'd like to say thank you for God. So the beautiful morning, we can join in 10-day pray in Google Meet. This is a good opportunity that give opportunity to us. So
God give opportunity to us for this morning. Sorry, some mistake about technology. For today I used to one gadget and one laptop because camera of my laptop not beautiful. I want to use a camera of my phone. Thank you, terima kasih untuk Angel atas lagu pujian. Biarlah lagu itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan terima kasih juga untuk Gilbert. Dan saya berharap kita akan membiasakan tepat waktu. Terima kasih. Tadi Gilbert sudah memulai, tapi lewat sedikit 30 detik. Tapi tolong nanti untuk hari-hari berikutnya, kalau boleh, siapa MC itu dia masuk paling lambat 5 menit sebelum dimulai, MC-nya sudah standby. Dan dia langsung WA-kan. Siapa yang ambil bagian situ diingatkan kembali oleh MC. Dan siapa ini bagian kerohanian di OSIS, tolong ingatkan kawan-kawan. Karena kita mengingatkan juga nggak ada ruginya supaya berjalan dengan baik. Dan anak didik kami kasih tahu, ini Seresisco live ini di Facebook, live juga ini di YouTube. Jadi kita ini 10 hari berdoa ini bukan cuma di Google Meet kita ini, di YouTube pun di-sharekan, di Facebook pun di-sharekan, dan di-sharekan Adventist di forum keluarga besar SM Advent. Di situ banyak, ada orang tua, ada orang-orang lain juga di-sharekan. Jadi tolong kita persiapkan dengan baik, kita memiliki persiapan dengan baik untuk apa? Untuk pembentukan karakter anak didik kami. Jadi kalau sekarang ini jangan nanti anak didik kami merasa anggap sepele. Ini adalah mendidik kamu, mempersiapkan anak didik kami menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Jarang ada kesempatan yang begini di tempat yang lain. Jangan kamu pikir ini bukan pembelajaran. Coba bayangkan kamu berani bernyanyi, berani mengambil bagian. Ketika kamu nanti terjun di masyarakat, kamu sudah ada mental persiapan untuk memimpin. Paling tidak memimpin diri sendiri. Oke? Jadi tolong diperhatikan supaya segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Walaupun ini sudah berjalan dengan baik, mari kita persiapkan lagi lebih baik lagi. Pada pagi hari ini kita akan berbicara, saya sudah sharekan di situ. Judulnya adalah Solusi Allah untuk Pergumulan Kita. Ini solusi Allah untuk pergumulan kita. Saya juga berharap Bapak Ibu guru tetap join. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah join. Biarlah ini menjadi berkat bagi saya dan kita semua. Ini menjadi kekuatan bagi saya dan kita semua di dalam menghadapi betapa sulitnya kehidupan ini. Dan sekiranya ini adalah menjadi berkat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu guru, kita akan membahas tentang solusi Allah untuk pergumulan kita. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 9 ayat 23 dan 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kenapa? Why? Kenapa Tuhan katakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena keselamatan itu
tidak ada pada manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan nyawanya, anak didik kami dan Bapak Ibu guru. Kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Apa buktinya kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita? Kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang meninggal. Kalau bisa manusia menyelamatkan nyawanya, kenapa manusia itu harus mati? Kenapa dia harus meninggal? Mari kita berpikir sejenak. Jadi jangan nanti kita pikir, saya kok yang menyelamatkan nyawa saya. Tidak. Manusia itu berdasarkan ayat ini tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Karena manusia adalah manusia yang berdosa. Dan dia bangkit kembali dan dia mengatakan, saya sudah menyelamatkan nyawa saya. Apakah ada di antara kita pada pagi hari ini yang join di Google Meet kita ini bisa menyatakan dan membuktikan ada orang yang menyampaikan demikian, saya sudah mati dan saya sudah bangkit dan saya sudah menyelamatkan nyawa saya. Siapa yang sudah pernah menemukan itu? Saya belum pernah. Kalau anak didik kami dan Bapak Ibu guru sudah pernah menemukan itu, maka kita akan berbicara kepada dia dan kita akan belajar kepada dia. Tetapi saya yakin sampai saat ini sebagai manusia itu tidak akan ada. Dan kata Yesus kembali, siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita, maka kita akan kehilangan. Karena kita tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan. Jadi hanya yang bisa menyelamatkan nyawa kita adalah Yesus Kristus. Di dalam keselamatan ada pada Yesus Kristus. Kenapa? Bukti nyata. Saya yakin dan percaya ketika Yesus mati secara manusia dan dia bisa bangkit untuk mengalahkan kematian itu. Itu adalah buktinya. Dia bisa mengalahkan kematian, mengalahkan nyawa yang mati dan hidup kembali. Jadi kita harus pada pagi hari ini segala persoalan kita harus serahkan kepada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus menawarkan solusi bagi orang Kristen duniawi yang ingin menjadi orang Kristen rohani. Jadi kalau yang mau, silakan. Kalau yang tidak mau juga silakan. Itu ada pilihan kembali kepada diri saya dan kita semua. Yesus katakan, tinggallah dalam aku. Tinggal dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Dengan kata lain, dengan pengerti lain, tinggal dalam aku, berarti kita harus menyatu bersama dengan Yesus. Coba anak didik kami bertanya kepada diri anak didik kami sendiri sekarang, saat ini, tanyakan kepada dirimu, saya mau pintar, tapi kamu nggak pernah belajar. Bisakah kamu pintar? Saya mau membantu orang tua, tetapi kamu tidak pernah mendengarkan nasihat dan arahan orang tua. Saya mau membahagiakan orang tua saya, tetapi kamu dengan orang tua kamu pun tidak akur. Kamu nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang tuamu. Kamu menggunakan pikiranmu. Apakah kamu bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang orang tua? Tidak akan mungkin. Kamu hanya bisa menuntut, mama ini, bapak ini tidak adil, dia tidak sayang. Kamu nggak pernah mendengarkan apa yang disarankan orang tua. Tetapi anak didik kami berani menuntut. Kenapa saya katakan demikian? Saya sendiri sudah merasakannya. Dahulu, waktu saya remaja seperti Anda sekalian, saya banyak menuntut pada orang tua saya. Mama beginilah, bapak beginilah, itu inilah. Saya tidak tahu betapa sulitnya pikiran orang tua saya, betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh orang tua saya. Pada saat ketika orang tua saya tiada di dunia ini, baru saya merasakan betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada saya. Baru saya rasakan, ternyata orang tua saya ini sangat mencintai saya.
Ketika apa? Ketika orang tua saya sudah meninggal. Apakah anak didik kami juga merasakan demikian nanti? Tunggu orang tua Anda meninggal. Tunggu orang tua kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah kamu baru mengatakan, Mama, kita harus sama-sama. Mama, Bapak, saya harus mendengarkan nasihatmu. Apakah demikian? Jangan sampai demikian. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Yesus sudah meninggal dan dia sudah bangkit. Apakah kamu mau mati duluan baru mau minta tinggal dalam Yesus? Tidak. Harus dimulai dari sekarang. Kita harus dimulai dari sekarang. Apakah tunggu kita sakit dulu? Tidak. Apakah kita tunggu nakal dulu? Apakah kita tunggu menderita dulu? Tidak. Start from now. Join with Jesus. Stay in Jesus. You stay in Jesus, you happy, and Jesus happy, and Jesus prepare salvation to you. Yesus sudah siapkan keselamatan untuk Anda dan saya. You stay in Jesus, keep in Jesus. Kita harus bersama dengan Yesus. Ini adalah janji. Ini adalah janji yang disampaikan Yesus. When you stay with me, you join with me, you get apa? Berbuah. You will get a result. Kamu akan mendapat hasilnya. Hasilnya adalah buah, fruit. Berbuah. Kamu akan berbuah kalau tinggal di dalam aku. Dalam pengertian di sini, kamu akan mendapatkan banyak berkat-berkat yang lain. Banyak berkat-berkat. Paling tidak, kalau kamu tinggal bersama Yesus, keselamatan menjadi bagian saya dan Anda. Ketika kita bersama Yesus, Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan. Siapa anak didik kami memiliki teman ketika bersama teman yang baik? Apakah teman yang baik itu bisa membuat kamu kecewa? Tidak. Namanya teman yang baik pasti akan memperhatikan kita. Apalagi Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia tidak akan pernah. Tetapi bagaimana caranya? Supaya kita tetap tinggal bersama Yesus. Satu, Ellen G. White berkata bahwa tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara konstan, secara tetap. Kita menerima roh Tuhan. Roh Kudus yang ada itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Bagaimana kita bisa menerimanya? Kita harus setiap saat berdoa bersama-sama dengan Tuhan, membaca firman-Nya. Anak didik kami dan Bapak Ibu guru, kita mau menerima Roh Kudus. Roh Tuhan ini banyak tantangannya, banyak persoalannya, banyak halangan yang kita hadapi ketika kita mau menerima Roh Kudus ini. Kita menerima Roh Kudus ini banyak juga halangan, bukan sedikit. Ketika kita lebih dekat kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka godaan, cobaan semakin banyak. Jadi, supaya kita secara konstan, roh Tuhan itu bersama-sama dengan kita, kita tetap banyak berdoa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Miss atau siapa, lupa saya, Miss saya rasa. Paling tidak kita semua berdoa satu hari 5 kali, itu paling sedikit. Bangun pagi, tidur. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu paling tidak. Apalagi anak didik kami melakukan komunikasi dengan Tuhan pada malam hari sebelum berdoa. Itu sangat bagus. 2, suatu kehidupan penyerahan tidak terbatas kepada pekerjaannya. Ini, apa pekerjaannya? Apa pekerjaan Tuhan? Yaitu pekerjaan keselamatan. Baik anak didik kami, 2 solusi ilahi tidak hanya mengarah pada kebangunan rohani, tetapi juga kepada kehidupan Kristen yang bahagia. Karena Yesus berkata, semua itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita mengalami Kristus di dalam, kita akan mengalami Kristus di dalam kamu dan atau kehadirannya dalam hidupnya kita sehari-hari. Dan itu berarti kita berbagi pengharapan dan kemuliaan. Dengan kata lain, Yesus harus tetap setiap saat di dalam diri kita. Pokok yang sangat penting, setiap hari kita harus meminta, menerima iman pencurahan Roh Kudus, dan menyerahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan.
Ia akan memberikan kegembiraan bagi kita. Setiap hari kita berdoa, kita undang Roh Kudus. Pada hari pertama, hari ketiga, kita sudah mempelajari tentang Roh Kudus. Kita harus berfokus pada Roh Kudus. Mengapa kita harus meminta Roh Kudus setiap hari? Kalau kamu pernah mencuri, kalau kamu pernah membuat kejahatan, kamu pernah akan di dalam hatimu itu begini, ambil tidak, jangan, ambil tidak, jangan, ambil tidak, jangan, ambillah, kan lumayan, jangan. Itu dua hati kita sedang berkecambuk dalam hati kita itu adalah kamu sedang dipenuhi oleh dua roh. Satu roh kejahatan, satu roh kebaikan. Roh Kudus apakah kamu menangkan atau tidak? Itu tergantung kepada diri kita semua, anak didik kami. Dan juga Bapak Ibu Guru, itu pengalaman yang sering kita lakukan di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Anak didik kami dan Bapak Ibu Guru, di sini ada satu ilustrasi cerita tentang seorang preman yang bertobat. Ketika seorang preman ini bertobat dan dia berserah penuh kepada Tuhan dan dia meminta dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan dia dapat merasakan betapa luar biasanya Roh Kudus itu bekerja. Demikian juga penulis kita ini. Dia juga meminta dan dia memohon kepada Tuhan. Sehingga ketika kita meminta dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan, hidup kita manusia batiniah kita ini diperbaharui hari demi hari. Dan dia berdoa agar umat Allah diperkuat dengan kekuatan melalui rohnya di dalam manusia. Jadi Bapak Ibu Guru anak didik kami, ketika kamu berdoa di rumah, ketika kamu berdoa pada malam hari atau pada pagi hari, jangan lupa doakan orang tua, diri Anda sendiri, kita sendiri, dan juga Bapak Ibu Gurumu doakan. Dan juga Bapak Ibu Guru juga doakan orang tua, doakan juga pimpinan Anda di sekolah, pimpinan di tempat Anda bekerja. Biar untuk apa kita mendoakan pimpinan kita? Supaya pimpinan ini dapat juga mendoakan semua anggotanya dengan baik. Sehingga kita sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangankan pimpinan di tempat kita kerja, di pemerintahan kita ini pun senantiasa kita harus mendoakannya. Supaya apa? Ketika kita banyak berdoa kepada orang lain, kita sendiri akan menjadi lebih kuat. Ellen G. White mengatakan, Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Untuk baptisan roh setiap hari, pekerjaan harus mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Jadi, di sini diingatkan kembali, apa pekerjaan Tuhan? Kapan kita bisa melayani Tuhan? Tuhan aja tidak ada di bumi ini, kok kita bisa mau melayani Dia? Ketika kamu berdoa kepada orang lain, ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, ketika kita semua, anak didik kami, baik Bapak Ibu Guru, sudah melakukan kebaikan dan mengingatkan kepada saudara-saudara kita, senantiasalah berserah kepada Tuhan. Senantiasalah kekuatan itu ada pada Tuhan. Serahkanlah persoalan kita kepada Tuhan. Ketika anak didik kami dan Bapak Ibu Guru bersaksi itu kepada orang lain, Tuhan dimuliakan. Itulah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi, pekerjaan yang kecil pun bisa kita lakukan semua, yaitu berdoa. Dan kita memberikan kekuatan kepada orang lain. Itu adalah pelayanan pekerjaan yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Bagaimana kita harus berserah setiap hari kepada Yesus? Karena Yesus mencoba membantu murid-muridnya memahami sifat pengorbanan dari pemuridan. Yesus berkata kepada mereka, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti memberi kepada Yesus kendali atas hidup kita setiap hari. Rasul Paulus menjelaskan seperti ini, aku mati setiap hari. Kalau kita mati setiap hari, mari kita berserah penuh kepada Yesus. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama dengan anak didik kami.
anak didik kami mau pintar. Kamu harus menyangkal dirimu. Kapan kamu menyangkal diri? Kapan kamu menyangkal keinginanmu? Ketika anak didik kami mau pintar, anak didik kami mau belajar, pasti ada tantangan-tantangan di rumah. Salah satu tantangan di rumah adalah gadget kamu, handphone kamu. Kamu mau belajar lewat handphone, ada game. Kesenangan dirimu harus kamu sangkal di situ. Kalau kamu mau belajar, ada Facebook, ada sosmed yang lain, ada Instagram, ada WA. Kamu harus sangkal dirimu di situ. Saya harus belajar biar pintar. Tetapi ketika kamu buka WA dan Facebook dan dunia media lainnya, berarti kamu tidak mampu menyangkal dirimu. Maka kepintaran itu menjadi nomor 2. Pembelajaran itu nomor 2. Saya mau rajin belajar. Tetapi ketika kamu buka Facebook, tergoda. Dan akhirnya melupakan pembelajaran. Itu salah satu contoh. Kita harus memikul salib kita. Kita harus menyangkal diri kita. Diri apa di sini maksudnya? Diri di sini maksudnya adalah keinginan, pikiran, dan selera daging kita. Dan kemauan menyenangkan hati kita. Siapa bilang belajar itu menyenangkan? Belajar itu sangat menyakitkan. Tetapi ketika kita mendapatkan pembelajaran yang baik, itu bisa memberi kekuatan dan kepintaran. Jadi kita harus menyangkal hal-hal yang lain yang menghalang-halangi diri kita untuk belajar dengan baik. Dan demikian juga bersama Yesus. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin belajar Alkitab. Kita harus setia melayani Tuhan. Ada banyak hal-hal yang lain bisa membuat hati kita senang. Tetapi pada saat ini kita harus mencoba agar kita tetap bersama dengan Yesus. Kita menerima kehidupan fisik saat lahir, tetapi kita tetap makan setiap hari untuk menjaga kesehatan. Kita menerima kehidupan spiritual ketika kita dilahirkan kembali, tetapi kita masih membutuhkan makanan spiritual setiap hari atau kita akan mati. Sama seperti kita tidak bisa makan makanan kita sebelum waktunya. Kita juga tidak bisa berserah kepada hari Kristus untuk besok. Jadi kita harus berserah. Sama seperti kita makan. Setiap hari kita harus makan untuk menambahkan energi yang ada di tubuh kita. Demikian juga kerohanian kita. Setiap hari harus kita bersama-sama Yesus. Kita hidupkan kehidupan spiritual kita. Supaya kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Sebagaimana kita menolak untuk berserah, lupa bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Ketika kita merasa diri kita lemah, kita berserah kepada Tuhan, kekuatan itu ada di tangan Yesus Kristus. Betapapun lengkapnya penyucian kita pada saat pertobatan, itu tidak akan berguna bagi kita kecuali kita perbaharui setiap hari. Demikian juga pembelajaran kita. Hidup dalam hubungan terbaik setiap hari. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini ayat inti kita tadi, tetapi diingatkan kembali kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sangat berhubungan. Ini sangat erat. Ketika kita mau meminta berkat-berkat yang lainnya kepada Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita. Ketika kita menyangkal diri kita, kita berani memikul salib kita, berarti kita sudah dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kita jangan takut, jangan khawatir. Segala sesuatunya itu Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tuhan akan berserah pada waktunya. Jadi roh membebaskan kita dari penghukuman. Kianlah sekarang kita tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika kita bersama dengan Yesus, kekuatan, keselamatan sudah menjadi bagian kita. Tetapi kita jauh dari Yesus, akan jauh dari kita. Kita akan berdoa, Bapa,
sungguh merupakan berkat yang mengetahui perbudakan dosa telah hancur. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, terima kasih bahwa Kristus menanggung kesalahan kita ke atas dirinya dan membebaskan kita dari dosa dan kematian. Jadi, anak didik kami dan Bapak Ibu Guru, sekarang itu kembali kepada saya dan kita semua. Apakah kita berpegang kepada Tuhan atau kita hanya mengandalkan diri kita? Untuk apa kita mengandalkan diri kita padahal kita adalah manusia yang mati? Manusia akan sebentar lagi menjalani kematian. Untuk saat ini tidak ada manusia yang kekal dari kematian. Semua kita akan mati. Oleh karena itu, ada orang yang ada Tuhan yang bisa memberikan keselamatan, yaitu Yesus. Mari kita berserah kepadanya, mengambil bagian kita. Kita undang Roh Kudus setiap hari untuk hadir di dalam diri kita. Tuhan, jagai saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Biarlah itu menjadi doa dan pengharapan kita semua untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. We thank you for the sermon. Now we start the 4P prayer, which will bring the prayer yang akan bawakan 4P, 2 pujian yang akan bawakan Pelis, 2 pengakuan yang dibawakan oleh Jipanya Silitonga, 2 permohonan dibawakan oleh Sinukaban, 2 ucapan syukur yang dibawakan oleh Putri. Sekali lagi 2 pujian yang dibawakan oleh Pelis, 2 pengakuan dibawakan oleh Jipanya, permohonan dibawakan oleh Olive Sinukaban, dan ucapan syukur dibawakan oleh Putri. Kita mulai dari pujian yang akan dibawakan oleh Pelis. Silakan. Let us pray. Our dear Heavenly Father, thank you for your blessing until this time. God, we know you are really good for us. Please forgive all our sins. In the name of Jesus we pray. Amen. Heavenly Father, we confess all of mistake and signs to all that we have done, either and purpose our action daily. May you be generous to spare us. Thank you, God. In the name of Jesus, we pray. Our Father, which art in heaven, thank you so much for showing us until now. Now, God, please bless us with our teacher, our parents, our school, and our friends. In Jesus we pray. Amen. Our Father which art in heaven, and now we want to say thank you for all of your blessing for me. And now we want to say give thanks for all of your bless for all of me. Please bless our teacher, our parents, and our friends. For giving us our sins, we pray in Jesus' precious name. Amen. Thank you for the 4P prayer. Now, if there is an announcement from teacher, we invite. Hey, good morning to all of us. Morning, sir. Morning, sir. Today, I hope for the next time in the morning, please join early. So enjoy with study in daring study, and this is an announcement from our government. Keep study in daring system. So we must follow comment from our government, Edi Ramayadi. We hear about the letter, so we can do daring study for a few weeks
maybe a few weeks, maybe a few days. I hope a few days, no, a few months. And please keep study and please keep your health, keep the activity. Please, kalau tidak penting, not important, you not go anyway. Jangan pergi kemana-mana. Keep staying home on the other place. Okay?